Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Mutiara Ilmu. Pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran matematika kelas 4 tentang operasi bilangan cacah. Baiklah, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan bilangan cacah. Bilangan cacah merupakan himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli ditambah 0, maka bilangan cacah harus bertanda positif, sehingga himpunannya yaitu 0, 1, 2, 3. Oke, perhatikan skemanya. Ini adalah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Tanda panah ke ini menunjukkan dan seterusnya. Nah, bilangan asli ini dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah ini dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, perhatikan operasi penjumlahan. Di dalam penjumlahan, bilangan cacah berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat pertukaran, contohnya A plus B sama dengan B ditambah A. Sifat pengelompokan, contohnya A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A dalam kurung ditambah B ditambah C. Sifat identitas, contohnya A plus 0 sama dengan 0 ditambah A. Contoh, hitunglah penjumlahan dari 1 145 ditambah 14, dan yang kedua 36 ditambah 23. Cara 1, bercara dengan bersusun panjang. 145 sama dengan ini 100 ditambah 40 ditambah 5, 14 ini sama dengan 10 ditambah 4. Nah, sekarang kalau sudah garis bawah, 5 ditambah 4 sama dengan 9, 40 ditambah 10, 50, 100 ditambah 0 sama dengan 100. Jadi hasilnya 100 ditambah 50 ditambah 9, 159. Sekarang cara bersusun pendek, yaitu yang pertama 36 ditambah 23 sama dengan 6 ditambah 3, 9, 3 ditambah 2, 5. Jadi 3 ini satuannya 3, 6 ditambah 3 ini adalah sebagai satuan, 3 ditambah 2 ini sebagai puluhan, jadi 59. 36 ditambah 23 ini sama dengan 56. Oke, selanjutnya operasi pengurangan. Di dalam pengurangan bilangan cacah berlaku sifat-sifat A ditambah A min B atau A dikurangi B sama dengan C, sama dengan B ditambah C sama dengan A. A min B sama dengan B min A bila kedua bilangan ini nilainya sama, A sama dengan B. Contoh, hitunglah pengurangan dari, nah ini nomor 1, 357 dikurangi 125. Yang nomor 2, 45 dikurangi 34. Cara yang pertama dengan cara bersusun panjang. Nah, 357 ini sama dengan 300 ditambah 50 ditambah 7. Nah, terus 125 ini sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. 7 dikurangi 5 ini sama dengan 2. 50 dikurangi 20 sama dengan 30. 300 dikurangi 100 sama dengan 200. Jadi 357 kurangi 125 ini sama dengan 232. Cara yang kedua yaitu dengan bersusun pendek. 357 dikurangi 125 ini sama dengan 7 dikurangi 5 ini sebagai satuan, yaitu hasilnya 2. Tahap yang kedua ini sebagai puluhan, 50 dikurangi 2 atau 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Tahap yang ketiga, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi 357 dikurangi 125 sama dengan 232.
Cara yang lain pengurangan. Nah, ini cara yang lain. 361 dikurangi 238, ini 1 diambil 8 tidak bisa. Maka yang 3 ini sebagai 300-an, 6 sebagai puluhan, ini dirubah menjadi 300-an, 6 ini menjadi 50-an. Jadi 1 ini jadi 11 satuan. Jadi 1 dikurangi 8 tidak bisa, pinjam 10 menjadi 11. 11 dikurangi 8 ini sama dengan 3. Nah, ini masih sisa 50 atau 5. 50 atau 5 dikurangi 3 tinggal 2. Nah, ini 3 dikurangi 2, 1. Jadi 361 dikurangi 238 sama dengan 123. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan tentang operasi hitung perkalian. Konsep perkalian, bilangan cacah dapat didefinisikan sebagai hasil penjumlahan berulang dari bilangan cacah yang dikalikan. Misalnya, 3 dikali 4 ini sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4. Sedangkan 4 dikali 3 ini sama dengan 3 dikali 3 tambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 4 kali. Di dalam perkalian, bilangan cacah berlaku sifat-sifat A dikali B sama dengan B dikali A. Ada juga sifat pengelompokan, A dikali B dalam kurung tutup kurung, nah, dikali C sama dengan A dikali B tutup kali C tutup kurung. Ini sifat pengelompokan. Ada juga sifat identitas dan distributif. Perhatikan contohnya. Tentukan hasil 97 dikali 4. Penyelesaiannya yang pertama dengan cara bersusun panjang. 97 dikali 4. 7 dikali 4, ini 7 dikali 4 kita tulis di sini sama dengan 28. Kita tulis di atas ini adalah 28. 9 dikali 4, ini 90 dikali 40 sama dengan 360. Nah, kita jumlahkan 8 tambah 0 8, 2 ditambah 6 8, ini 3 turun. Jadi hasilnya adalah 388. Oke, sekarang selanjutnya dengan cara bersusun pendek. 97 dikali 4. Caranya 7 dikali 4 sama dengan 28. Nah, ini kita tulis 7 dikali 4 sama dengan 28. Kita tulis 8, 2-nya, 20-nya ini kita simpan. 9 dikali 4 ini 36. 36 ditambah 2 tadi yang disimpan menjadi 38. Nah, di sini 36 tambah 2 sama dengan 38. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut. Hasil dari 443 dikali 12. Penyelesaiannya, cara bersusun panjang. 443 dikali 12. Yang pertama, ini langkah yang pertama adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Ini langkah yang pertama. Yang kedua, 4 dikali 2 atau 40 dikali 2. Di sini atau sama saja di sini 2 dikali 40 sama dengan 80. Terus 2 dikali 400 menjadi 800. Terus selanjutnya di sini 1 dikali 3, ini 10 maksudnya, 10 dikali 3 ini menjadi 30. Yang ini 10 dikali 40, ini 10 dikali 40 ini menjadi 400. 10 dikali 400, ini 10 dikali 400 sama dengan 4000. Nah, ini kita jumlahkan. 6 tambah 0 tambah 0 ketemunya 6. 8 ditambah 0 ditambah 3 sama dengan tambah 0 tambah 0 hasilnya 11 1. Nah, ini masih simpan 1. 8 tambah 4
12 tambah 0, 12 tambah 1, 3. Terus 1 ditambah 4 sama dengan 5. Ini cara yang bersusun panjang. Sekarang perhatikan cara bersusun pendek. 443 dikali 12 ini sama dengan 2 dikali 3, ini 443 ini dikali 2 dulu ya. 2 dikali 3 6, 2 dikali 4 8, 2 dikali 4 8. Nah, ini taruh di atas. Terus selanjutnya ini puluhan. Jadi 443 ini dikali 1. 1 dikali 3 di sini, 1 dikali 3, tulis 3. Nah, 3 ini letaknya ini adalah lurus karena dia sebagai puluhan. Tidak boleh dia bawahnya angka 6, tapi lurus dengan 8 sebagai puluhan. 1 dikali 3 ini 3, 1 dikali 4 ini adalah 4, 1 dikali 4 adalah 4. Habis itu kita jumlahkan, garis kita jumlahkan. 6 ditambah 0 sini enggak ada, berarti 6. 8 ditambah 3 ini adalah 11, tulis 1, nyimpen 1. 8 ditambah 4 ini adalah 12, ditambah 1 13. Nah, tulis 3, nyimpen 1. 1 tambah 4 sama dengan 5. Jadi 443 dikali 12 adalah 5.316. Sekarang belajar operasi hitung pembagian. Di dalam operasi hitung bilangan cacah berlaku konsep pengurangan berulang. Contoh, 10 dibagi 2 ini sama dengan 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 sama dengan 0. Hasil dari pembagian tersebut adalah jumlah pengurangan angka yang dikurangkan pada contoh di atas, hasilnya adalah 5. Seperti halnya dalam operasi pengurangan bilangan cacah, di dalam operasi pembagian ini juga tidak berlaku sifat pertukaran, identitas, pengelompokan, dan distributif. Sekarang perhatikan contoh pembagian tanpa sisa. Tentukan hasil dari 20 dibagi 5. Penjelasannya 20 dibagi 5 ini 20 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5. Berarti ada berapa? Ada 4. Sekarang pembagian dengan sisa. Tentukan hasil dari 32 dibagi 3. Penyelesaiannya 32 dibagi 3 ini sama dengan 32 dibagi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 kurangi 3 kurangi 3 kurangi 3 kurangi 3 kurangi 3 kurangi 3 ini sampai 10 ini ya. Nah, ini sama dengan 2. Terus ada berapa kali dalam pengurangannya ini? Ada 10 kali pengurangan 2. Sisanya berapa? 2. Jadi 32 dibagi 3 ini ada 10. Ada 10 pengurangan. Terus masih ada sisa. Berapa? Sisanya 2. Jadi 10 sisanya 2. Oke, baiklah. Terima kasih.